Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Subuh Jumat yang berbahagia ya. Dingin ini hujan sudah mulai turun ya, makanya nih suasananya dingin banget pada subuh ya, setelah ngaji terus kita ngobrol sejenak ya. Jadi obrolan pagi ini, setiap pagi kalau ada waktu kita bisa mencuri waktu, kita ngobrol, ini merupakan kelanjutan rubrik mampir ngombe ya. Cuman kan tidak aku perlu tulis lagi mampir ngombe. Ini pewer yang senior sudah tahu kan. Nanti yang junior silakan tanya lah ya, bahwa rubrik mampir ngombe itu kita kemas secara santai ya. Jadi ini kelanjutan dari mampir ngombe yang pernah kita gagas beberapa waktu lalu ya. Dingin, minum kopi dulu. Jadi subuh yang dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya seperti biasanya kita panjatkan doa dulu kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Untuk semua saudara-saudara kita yang bersolawat atas channel dakwah ini, semoga itu semua menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarga. Begitu juga seluruh viewer subscribe tercintaku ya, dimanapun kalian berada yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baik kalian semua untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Tadi aku sempat membaca komen dari unggahan yang terbaru ya beberapa hari ini unggahannya malam karena Gerah itu pulang malam, ada tugas sekolah ya, nggak tahu bikin apa, bikin video atau bikin apa untuk memenuhi tugas sekolahnya, aku juga nggak tahu ya. Makanya unggahannya malam. Nanti kalau sudah Gerah itu selesai tugasnya, mungkin bisa kita kembali ke jam 5-an lah ya, diupayakan unggahan itu. Kalau yang mampir ngombe ya itu kita curi waktu, kalau memang ada waktu bisa kita unggah, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi yang kita utamakan sebetulnya yang main, yang jam 5-an itu. Oke, aku tergelitik atas komen-komen dari kalian semua ya. Tentunya enggak semuanya bisa aku baca ya, aku pilih dulu. Untuk Mas IPPTK ya, terima kasih, semoga begitu juga Anda bersama keluarga sehat selalu. Begitu juga viewer yang lainnya, subscribe lainnya, semoga Anda sehat selalu ya, karena kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Oke, untuk Mas atau Bapak HS ini, Assalamualaikum Gus, titip salam buat Gerah itu, semoga sukses dan lancar sekolahnya. Nah, ini Gerah itunya di depan ini, kamu dapat salam nih dari Om HS. Oke, terima kasih Pak. Waalaikumsalam, sudah disampaikan salamnya. Oke, banyak ini bagus-bagus komennya ya. Aku senang yang nah ini Mas II ini, Assalamualaikum Pak Subandi, kadang-kadang kita harus sabar untuk memberi kajian, sabar bro gitu. Oh, ya mungkin Mas II-nya belum kenal ya di kajian ini. Karakternya memang begitu, jadi bukan berarti tidak sabar. Karakternya memang begitu ya, jadi bukan berarti tidak sabar. Oke, ini menggelitik ini Mas KG Dengklok hadir. Gus, waktu kita sholat apa yang kita baca tapi tidak mengerti apa yang kita baca. Hafal bacaannya, tidak hafal artinya. Maknanya itu disebut orang mabuk enggak Gus gitu. ya meskipun tidak disebut
orang mabuk tapi substansinya ya kalau substansinya yang kita ambil ya dia mabuk gitu loh. Makanya kan dihafalkan bisa kalau tekstualnya aja bisa dihafalkan kan tinggal menghafalkan artinya gitu loh ya. Cuman ya itu seperti yang aku bilang, aku pernah sekilas ceritakan bahwa di sini pernah terjadi polemik sholat dua bahasa itu ya. Itu kan seharusnya diberikan penjelasan satu bahasa saja, nanti yang terjemahannya dipelajari di luar sholat sehingga kita ucapkan, kita tahu ya. Minimal itu Al-Fatihah aja lah, nggak usah semuanya. Karena kan Allah ada Allahu Akbar kabiro, ada Allahumma ba'id, itu tinggal pilih mau pakai yang mana ya. Tapi setidaknya ya kita ambil yang paling simpel Al-Fatihah. Jangan sampai artinya Al-Fatihah juga bablas, nggak ngerti ya. Janganlah ya. Karena Al-Fatihah itu menjadi induk. Dia sholat tanpa Al-Fatihah menjadi tidak sah. Teori hukum fikihnya begitu ya. Jadi tolong ya dipelajari lah di luar sholat tentunya ya. Aku sebetulnya banyak yang lain ya, komennya bagus-bagus, cuman aku tidak bisa tentunya bacakan satu persatu, tapi aku ucapkan terima kasih ya. Secara kuantitas memang viewernya menurun, tapi secara kualitas alhamdulillah diskusi-diskusi kita semakin hangat ya. Kualitasnya semakin hangat dan itu aku menjadi bahagia. Akhirnya kalian bisa mengikuti kajian ini dengan baik. Aku sebetulnya mau memberikan komen dari Mas JK ya. Ini menggelitik ini, gamsu, gampang susah untuk menjawabnya ya. Assalamualaikum Gus Beti. Ustadz akal sehat. Dalam konteks kekinian, apabila sang istri mu'alaf minta cerai tetapi suami yang masih kafir atau sebaliknya tidak mau menceraikan atau diceraikan, itu bagaimana solusinya Gus? Terima kasih. Sulit, gampang sulit aku menjawabnya. Tapi sebelum itu kita berikan apresiasi dulu untuk Mbak AM yang dari Bogor. Ini ada follower kita dari Bogor, satunya sepertinya beberapa minggu ini absen. Mungkin sibuk ya, tapi kalau mungkin ada peristiwa yang lain misalkan sakit, itu ya kita doakan semoga cepat sembuh ya. Tapi semoga aja tidak, mungkin karena kesibukan. Itu Mas Abah siapa gitu dari Bogor juga, aku lihat beberapa unggahan ini absen Bu. Ya semoga karena sibuk aja lah ya. Ini dari Mbak AM, ini bagus, cinta tahu campur. Ini cukup panjang ya, tapi intinya begini, kalian bisa baca sendiri ya di komennya Mbak AM ini ya. Ini ya. Bagus. Jadi begini. Kalau kalian nggak tahu lah ya, karena kalian produk tahun berapa. Ketik aja di YouTube itu Cinta Buta Gus Plus. Ya, itu ada lagu Cinta Buta. Memang cinta itu buta ya. Love is blind kalau lagu baratnya ya. Jadi ketik di YouTube Gus Plus Cinta Buta, itu nanti ketemu lagunya itu. Itu tahun 70-an itu diterbitkan lagu itu. Itu sangat bagus. Artinya cinta itu memang bisa menjadikan buta. Terus kemudian di era kekinian mulai ngetopnya perangkat digital musik itu disebut Cinta dan Logika. Itu ada lagu Cinta dan Logika, kalau enggak salah itu Vina dan kawan-kawannya atau Vina Solo, nggak tahu ya. Dan itu top-topnya era kejayaannya almarhum Dodo Zakaria, semoga Allah selalu merahmatinya ya, yang terkenal dengan lagunya Gadis Manis Berkepang Dua ya. Terus yang Akan Kemana itu juga, Akan Kemana itu lagunya itu religius banget ya. Kalau Gadis Berkepang Dua itu kan tentang cinta ya. Kalau cinta, bagaimana kita melihat gadis yang berkepang dua itu manis sekali gitu ya. Kalau yang Akan Kemana itu yang vokalnya itu duet antara Vina dan Dodo sebagai pengarang lagunya. Itu bagus sekali. Artinya setelah kehidupan ini berakhir kita akan kemana gitulah ya. Itu iramanya jazz rock ya. Kalau substansinya sama dengan Dialopanya Opik. Dialopa itu lagu cinta, tapi itu bukan cinta antara kita laki dan perempuan loh ya. Itu antara hamba dan Allah tuh.
Hati-hati, itu lagunya itu pesannya bagus banget ya. Oke, kembali kepada cinta. Pengalaman aku bersama lembaga dakwaku ya, Arimatea. Kan kami kan bergerak di dua sisi, sisi akademis itu diskusi ya, maju ke meja diskusi dengan teman-teman yang beda iman dengan kita ya, dari apa saja ya. Kalau di lapangan kita menangani kasus-kasus pemurtadan ya. Dan dari pengalaman yang aku jalani selama sekian lama bersama Arimatea itu, ketika terjun di lapangan menangani kasus pemurtadan yang backgroundnya cinta, itu termasuk salah satu yang sulit direhabilitasi. Ya. Arimatea itu kan advokasi, rehabilitasi, imunisasi, akidah terpadu, efektif dan aktual. Slogannya menyampaikan Islam, mencegah pemurtadan. Dan untuk merehabilitasi yang murtad itu terbangun atas dasar cinta, itu sulitnya minta ampun. Ya, kalau orang Jawa bilang itu cinta itu menjadikan apa ya? Wingko katon kencono. Pecahan genteng itu loh. Wingko itu pecahan genteng. Katon itu nampak, kencono itu emas. Jadi kita tahu itu pecahan genteng, tapi dalam kesadaran kita tahu itu tetap kita mengatakannya emas. Padahal itu pecahan genteng. Wingko katon kencono. Karena apa? Bagaimana pecahan genteng itu bisa dilihat seolah-olah dia emas? Ya karena cinta itu. Cinta itu membutakan. Sehingga pengalamanku ya ada sih yang berhasil satu ya. Yang hebat juga sih si wanitanya itu, padahal dia sudah bukan merit, orang itu belum merit. Sempat merit nggak salah ya. Sempat kita merit kan, merit by accident ya. Sudah accident dulu, tapi akhirnya dia minta pisah. Karena ternyata setelah kita nikahkan, karena sudah berapa bulan itu saya kandungannya ya, akhirnya yang laki balik ke agama yang dulu. Akhirnya yang perempuan minta pisah ya, minta pisah, dan dia hidup bersama putranya, waktu itu putra anaknya ya. Ya ada, artinya ada yang berhasil kita rehabilitasi, ada ya, tapi itu sesuatu yang kerja keras, sulit, dan yang gagal juga banyak. Karena orang kalau sudah cinta itu logika itu nggak jalan. Makanya Cinta dan Logika lagunya Mbak Bina itu kalau nggak salah itu benar juga. Atau Cinta Buta yang ditulis oleh Gus Plus itu benar juga. Ya, kembali dari situ seperti yang ditulis oleh soleha kita Mbak AM dari Bogor. Hati-hati. Hati-hati ketika kita mau berdekatan dengan seseorang, ketika itu akan menjurus sebuah persahabatan awalnya, lalu nanti bisa menjadi naik statusnya. Ya, hati-hati. Apalagi ingin membina sebuah rumah tangga, hati-hati. Ingat pesan Kanjeng Nabi kita. Pertama yang kamu lihat itu agamanya. Ya, agamanya apa gitu ya. Kecuali kalau untuk sekedar teman biasa dan kita sudah pasang ketentuan bahwa aku hanya berteman biasa, ya tidak ada masalah. Tapi pertemanan yang nanti menjurus keakraban yang akan membangun sebuah rumah tangga, itu hati-hati. Nabi kita sudah mengingatkan, hati-hati. Pertama kali yang dilihat dari 4 kriteria itu adalah lihat agamanya. Karena kita kemarin sudah menjawab bahwa budak itu juga harus dinikahi ya. Terus kenapa orang yang sudah bersyahadah ya, berakidah Islam itu meskipun punya suami ya boleh dinikahi ya. Juga aku sudah jelaskan karena akidah itu memutus perkawinan yang tidak seakidah ya. Jadi dia hitungannya statusnya sudah bebas ya. Dengan konsekuensi mahar tetap dilakukan dan tetap nikah ya. Ini dari sini dulu pertanyaan dari Mas JK ini berkembang ya dalam konteks kekinian.
seperti yang dituliskan oleh Mbak Soleha AM ya. Iya, AM. Itu bagus sekali. Jadi jangan sampai kita terlanjur cinta, ternyata akidahnya beda. Itu jadi masalah nanti antara logika dan hati itu tidak sama. Lah orang ya kalau sudah seneng, makanya kan karakter berpikir akademis itu berdasarkan logika, tidak bisa like and dislike, suka dan tidak suka, tidak bisa. Karena suka dan tidak suka itu tidak berbicara benar dan salah. Kalau dia sudah suka, meskipun salah, ya jadi benar. Dia sudah suka, wingko katon kencono kata orang Jawa, pecahan genteng seperti emas. Makanya bagus sekali pesan soleha kita dari Bogor ini Mbak AM. Hati-hati, lihat dulu dia agamanya apa. Maka hampir ngombe kali ini ya, ini nanti aku kasih judul satu atap satu akidah. Tidak boleh ada satu atap dua akidah, ya. Karena itu larangan keras. Nanti itu konsekuensinya sangat berat. Pertama kepada keturunan kita. Oke, ya. Untuk menjawab pertanyaan dari Mas JK ya, pertanyaannya membuat kita agak sulit-sulit juga ya. Gimana nih ya? Assalamualaikum Gus Peti, Ustadz akal sehat. Dalam konteks, masalahnya dia bilang dalam konteks kekinian. Sedangkan perspektif yang aku jelaskan tentang milkul yamin itu adalah konteks ketika sebuah negara dalam aturan Islam. Beda loh ya. Itu kan konteks ketika sebuah negara itu dalam aturan Islam. Semuanya dalam konteks kekinian ini harus ada penyesuaian-penyesuaian ya. Yang ditanyakan oleh Mas kita ini kan konteks kekinian. Ya, apabila sang istri mu'alaf minta cerai tetapi suami yang masih kafir atau sebaliknya tidak mau menceraikan atau diceraikan, itu bagaimana solusinya? Ya. Oke, aku akan bercerita dulu. Ada 3 sosok mu'alaf yang aku akan bagikan kepada kalian. Pertama, aku harus sebut nama karena kita akan mendoakannya ya. Mas Agustan ya. Mas Agustan ini seorang awalnya itu pelayan Tuhan gitulah ya istilahnya ya. Melakukan aktivitasnya sebagai misioner ya. Ya. Jadi misionaris lah ya, begitu. Ketika waktu itu Arimatea itu ada munas di Jogja, di Bantul sana ya, dan beliau hadir. Disitulah Arimatea ikut dalam penjelasan yang aku mau sampaikan begini. Kita ada munas 4 tahunan ya, karena kita pemilihan ketua itu per 4 tahunan ya di Jogja. Mas Agustan tuh hadir di sana, tentunya ada yang ngajak ya, ada yang bawa gitu ya. Mas Agustan itu di awal proses kemu'alafannya itu kita sempat menghandlingnya gitu ya. Dan karena aku yang di bagian investigasi, maka aku yang menghandle ya, seperti Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah yang kita kupas kemarin ya. Apabila ada seseorang ya ingin bersyahadat itu kita harus uji dulu ya, kita harus uji dulu, kita lihat dulu ya. Akulah yang ditugaskan oleh Arimatea untuk menghandling Mas Agustan ya, Mas Agustan. Sebelumnya kita doakan dulu karena Mas Agustan dari informasi yang aku terima sudah didaftarkan di rumah sakit untuk operasi pemasangan ring ya, jantung ya. Semoga operasinya lancar dan bisa lanjut berdakwah. Kemarin beliau baru pulang dari bersama anak istrinya dari Semeru. Semeru lah yang baru Iya. Ya Semeru ya. Itu juga di Malang sakit dia ya. Dan informasi terakhir sudah daftar atau hari ini atau kapan gitu, tinggal nunggu jadwal operasi ya. Makanya ayo kita doakan bersama semoga Allah mudahkan operasinya menjadi lancar dan bisa sehat kembali dan bisa berdakwah kembali. Ya Allah ya Rob, Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkaulah yang menyembuhkan dari segala sakit hamba-hambamu.
maka sembuhkanlah saudara kami Mas Agustan ya. Semoga beliau lancar operasinya dan bisa berdakwah kembali. Amin 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 ya robbal alamin. Jadi Mas Agustan dulu kita sempat handling awal kemualafannya. Itu ada videonya, sudah aku bilang sama Gra itu, tolong disimpan videonya nanti kapan-kapan kita unggah. Karena hasil rekodnya tidak begitu bagus ya, baik itu videonya maupun audionya. Tapi sebagai sebuah kenang-kenangan bolehlah nanti kita unggah kapan-kapan ya. Menarik, ya, menarik di acara itu ya, waktu kita menghandling kemualafan Mas Agustan, dan akhirnya dia menjadi pendakwah juga ya, meskipun aku sempat dijapri oleh teman suruh mengingatkan Mas Agustan supaya memilih narasi-narasi yang tidak terlalu keras ya, karena beliaunya itu pas bandrol, mantap mantap gitu ya kalau kita lihat unggahan-unggahan tentang konteks dakwanya gitu. Dan beliaunya satu saat pernah minta foto sama aku ya. Kan setelah kita proses kita handling kemualafannya kan aku kan terus berpisah itu. Aku kembali ke Malang, beliaunya aslinya Bojonegoro tapi sekarang di Bandung atau Jakarta gitu. Lama nggak ketemu. Terus tiba-tiba di Facebook, oh loh ini kan aku kenal ini. Dan dia aktif di dunia dakwah sampai kini gitu ya. Pada satu waktu dia minta foto aku. Dia minta foto para pendakwa-pendakwa itu, mau dia bikin spanduk gitu loh. Ya aku kirim fotoku gitu ya. Jadi bukan fotonya aku aja yang diminta. Foto pendakwa-pendakwa, aktivis dakwah itu mau dia kumpulkan bikin spanduk gitu. Ketika aku tanya sama dia waktu dia minta foto, kamu tahu aku dari mana gitu. Dia bilang dari YouTube Gus, dia bilang gitu. Terus aku, oh ya sudah gitu. Jadi dalam hatiku, oh berarti dia lupa sama aku. Padahal aku masih ingat proses pemualafannya itu aku punya apa ya, punya andil bersama Arimatea tentunya. Kita sempat ikut memproses. Ya. Tapi bagiku tidak ada masalah. Ketika kita bekerja ikhlas, ketika kita dilupakan itu bukan suatu masalah. Ya, biasa-biasa saja. Dan aku tetap bangga, artinya aku menanam dan itu tumbuh. Dia menjadi pendakwah. Tanamanku tentunya bersama teman-teman Arimatea, karena itu kita kerja dalam satu lembaga dakwah ya, itu tumbuh. Arimatea menanam dan tumbuh ya. Beliau akhirnya menjadi pendakwah tangguh gitu. Ya sudah, berarti dia tahunya aku dari YouTube, bukan dari, ingat bahwa aku dulu yang apa namanya, membrainwash dia. Nanti videonya ada ya, membrainwash dia, membrainwash ya gitu. Untuk Mas Agustan ini, tapi proses ya. Tapi alhamdulillah anak dan istrinya akhirnya hijrah juga mengikuti Agus menjadi mu'alaf, ya, menjadi mu'alaf. Ini kan yang mau, yang ditanyakan saudara kita, kalau tidak mau itu konteks kekinian bagaimana gitu. Jadi ada dua perspektif sosial atau perspektif agama, perspektif sosialis atau perspektif teologis. Kalau perspektif teologis, begitu seseorang bersahadat ya, akidahnya sudah hijrah dari kafir menjadi Islam, maka dengan otomatis perkawinannya dengan kafir yang terdahulu itu putus. Tidak boleh lagi. Jadi bahasa yang aku pilih itu, kulitmu itu sudah tidak halal, sudah haram disentuh, dan kulitnya dia juga sudah haram kamu sentuh. Tahu ya maksudku ya, aku menggunakan bahasa sastra kulit. Kulitmu menjadi haram untuk disentuh dengan suami atau istrimu yang dulu. Kulit istrimu dan suamimu yang dulu juga menjadi haram untuk kamu sentuh. Karena kamu sudah hijrah. Ya, begitu bersahadat maka dia bukan suamimu lagi, bukan istrimu lagi. Secara teologi selesai sudah, nggak ribet-ribet amat. Tetapi kita kan hidup dalam hukum sosial, ya. Secara sosial gimana? Gitu loh ya. Jadi kita kan harus menyelesaikan keduanya secara bagus, secara arif, ya.
Kalau secara akidah sudah selesai. Begitu bersahadat, saling haram sudah, tidak saling halal untuk kulitnya bersentuhan. Ya, oke. Aku ceritakan satu yang kemarin videonya aku tunjukkan ya, mualaf tak tanggung-tanggung itu Bunda W, ya. Bunda W itu coba lihat di apa? Di internet cari coba. Yayasan Wiwin Muslimah itu ada nggak ya? Ya, Bunda W ini subhanallah. Jadi begini, Bunda W itu dulu pengusaha salon ya, dan suaminya guru kalau nggak salah dengar. Iya, guru ya. Dia punya salon itu besar, ya, potong rambut itu, ya. Dan pelanggan itu datangnya itu optimalnya itu di saat-saat duhur, banyak pelanggan datang, ya. Dia punya anak buah 2 putri, itu dia heran. Waktu itu Bunda W tentunya masih di seberang ya. 2 putri karyawannya ini setiap masuk duhur itu tidak mau disuruh, dan dia apapun adanya 2 putri ini melaksanakan sholat duhur. Nah, di situ Bunda W ini bertanya-tanya, loh kan aku yang bayar, kamu kerja ikut aku kok nggak ikut peraturanku, gitu loh. Padahal waktu duhur itu banyak-banyaknya pelanggan. Tetapi kedua soleha ini ketika waktu duhur dia sholat duhur, jadi pelanggannya disuruh nunggu dulu. Bertanya-tanyalah dalam hati Bunda W seperti tadi itu, loh juragannya kan aku, yang bayar aku, kenapa dia ketika aku suruh melayani pelanggan tidak mau dan dia mengutamakan sholat duhur, baru setelah itu baru dilayani. Dari sinilah akhirnya Bunda W itu tertarik untuk mencari tahu ada apa kok sampai sebegitunya. Maka kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah kepada 2 soleha kita yang, jadi 2 soleha kita ini berdakwah dengan kelakuan. Ya, kita itu berdakwah itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita berdakwah itu tidak harus dengan seperti ini, kita bedah buku, kan semua orang tidak punya kemampuan seperti itu semua ya. Menganalisa kitab suci enggak seperti itu. Tapi ada dengan kelakuan hidup, dengan cara hidup. Dan 2 soleha kita itu tentunya ya kalau mau ngajak diskusi bosnya juga kan ya nggak enak. Tapi cukup dia menunjukkan bahwa dia menjaga sholatnya, itu jalan dakwah dia kepada bosnya, kepada Bunda W ini. Seperti aku misalkan ada tamu itu kan, ayo kita sholat, ya enggak perlu begitu. Tapi waduh sudah masuk duhur ini, sudah masuk asar ini, terus aku ngambil sajadah. Itu kan sudah cukup. Dia kan akan berpikir, oh aku diajak sholat gitu ya. Dengan peristiwa itu akhirnya Bunda W belajar dari karyawannya yang 2 itu tadi. Akhirnya dia bersahadah. Dan subhanallah sekarang mendirikan yayasan dan bikin pondok pesantren di daerah Gunung Kidul, ya, di daerah Gunung Kidul. Dan memang Bunda W ini seperti bendungan, ya. Kalau aku lihat seperti bendungan. Bendungan itu menampung air tapi untuk dibagikan, gitu ya. Paham ya? Kanjeng Nabi itu juga begitu. Dia menampung air untuk dibagikan. Jadi harta itu tidak dinikmati sendiri, tapi untuk dibagikan kepada yang berhak. Itu tipologi itu dilakukan oleh Bunda W. Jadi Bunda W itu banyak mendapatkan apa? Karena trust ya, kepercayaan, mendapatkan bantuan dari teman-teman muslim, dan Bunda W menyalurkannya secara tepat. Jadi kepercayaan itu timbul dan sekarang punya pondok pesantren. Subhanallah ya, di Gunung Kidul. Apa perlu waktu-waktu kita semua pewer di sini reuni di sana. Di Gunung Kidul ya. Kalau perlu ya silakan dibicarakan gimana baiknya ya. Berapa orang nanti ya, ada 10 orang, 20 orang atau berapa orang kita reuni di sana. Nanti ketemu langsung dengan Bunda W. Oke. Dan aku pakai handphone Android pertama kali itu yang belikan Bunda W. Aku masih ingat dulu harganya 1.500.000 atau berapa begitu. Ya, pertama kali yang, dan aku terus dikasih lagi Android juga ketika aku ke Jogja, itu hilang di dalam bis. Nggak tahu apakah dicuri ataukah dicopet ataukah aku yang teledor, nggak tahu, tapi hilang.
ketika turun di Wilangan ya, Guyangan, sorry, Guyangan. Kalau Wilangan kan Madiun. Peristiwanya, semoga Allah mengampuni dosanya, pahlawan buruh Marsina ya, bukan Wilangan, tapi apa ya? Apa terminal Jogja itu ya? Lupa aku. Giwangan gitu ya. Aku turun subuh kan, kalau dari sini jam 9 sampai sana subuh naik bis itu, mau sholat subuh di sana tiba-tiba handphone sudah raib gitu ya. Itu semua yang membelikan Bunda W ini ya. Dan alhamdulillah Bunda W semakin berkembang pondok pesantrennya. Yang mau aku ceritakan, ketika Bunda W mualaf itu suaminya enggak mau. Ya, suaminya enggak mau. Ya, tentunya ini proses waktu ya. Dan akhirnya ya berpisah. Karena nggak ada kompromi, Mas. Nggak boleh satu atap dua akidah. Bermasalah bagi kita dan bermasalah bagi anak-anak kita. Berpisah, ya. Itu Bunda W. Kemudian satu lagi, Gus, ambilin Bible yang hitam yang gede. Yang hitam yang gede coba lihat. Yang paling bawah ya. Yang paling bawah. Awas. Ya itu. Oke. Ini aku dikasih oleh saudaraku ya. Ini juga sama dengan Mas Agus tadi ya. Dari keturunan Tionghoa ya. Alhamdulillah banyak saudara-saudara kita Tionghoa yang mualaf ya. Jadi marganya Tan juga ini ya, yang ngasih ini Tan, marganya Tan. Kok tadi kan Mas Agus Tan, ini juga marganya Tan. Jadi seperti orang Batak itu punya marga ya. Saudara kita dari Tionghoa juga punya marga ya. Ini marganya Mas Tan. Ini juga begitu, ketemu aku kemarin kita ngobrol. Kalau ini kan suami berarti ya, karena laki, tadi Bunda Wiwin kan istri karena perempuan ya. Mas Tan ini ya, yang kasih hadiah ini buku ini ya. Itu istrinya juga tidak mau berhijrah mengikuti menjadi Islam. Ya, tidak mau. Dan akhirnya ya pisah. Karena memang dalam Islam tidak boleh ada kambing campur ya. Kita sudah jelaskan kupas tuntas kemarin ya, sampai tas ya, sudah kita tuntaskan. Nggak boleh, bisa ya. Akhirnya tapi sejauh ini masih ada upaya untuk dilakukan pendekatan-pendekatan ya. Yang jelas sudah bisa, artinya ada kemungkinan kalau misalkan istrinya mau mengikutinya ya kembali lagi tentunya kan gitu. Oke. Mas Agus Tan Mas Tan ini ya, marga Tan ini seperti itu ceritanya. Terus Mas yang dari Mas yang dari Banyuwangi yang sempat kita undang ke sini dan sempat mendampingi aku waktu kita diskusi tentang ada yang katanya Allahku kuat, Allahmu lemah kemarin itu loh ya. Waktu kita mendiskusikan itu ya, beliaunya sempat mendampingi aku dan tambah gemuk aja. Beliaunya sekarang mondok dan sepertinya sudah hampir selesai ya. Jadi begitu bersahadat mualaf dia terus masuk pondok gitu ya. Itu Mas RP dari Banyuwangi. Itu begitu bersahadah, istrinya tidak mau, maka dia pisah. Ya. Dan subhanallah, Mas P ini kalau aku lihat ceritanya, dia orang yang cukup mampu ya. Artinya dalam hal ekonomi cukup mampu di desanya di Banyuwangi sana. Ya, cukup mampu. Dan karena istrinya diajak tidak mau, ya akhirnya seperti itu, pisah. Subhanallah, di unggahan kita terdahulu ya, pernah kita unggah kan, Mas RP ini ya, yang dari Banyuwangi itu, ya dia bilang bahwa
Gus, saya keluar itu bawa sepeda yang kuncinya tidak pernah dicabut. Jadi kunci sepedanya itu tetap nempel di sepedanya. Yang kuncinya tidak pernah dicabut. Tahu artinya? Itu sepeda yang paling jelek. Karena kalau sepeda seperti punya aku itu paling dijual ya 2 juta atau 1.500.000. Itu kuncinya nggak pernah selalu kantil orang Jawa bilang. Karena siapa sih mau curi gitu ya. Itu yang dia bawa. Sepeda yang kuncinya itu selalu menempel di sepeda di motornya. Itu yang dia bawa keluar ke sini sama baju apa adanya. Semua dia tinggalkan. Ya. Semua dia tinggalkan. Ya, dengan dia bikin perjanjian sepertinya begini. Dengan catatan selama dia tidak menikah dengan laki-laki lain ya silakan saja. Fasilitas yang ada itu rumah dan segala macamnya itu dia pakai sama anaknya dia. Dia kan punya anak satu laki-laki. Tapi dia keluar rumah dengan sepeda motor yang kuncinya nempel terus ya. Artinya dia ada sepeda motor lain yang bagus-bagus. Tapi dia pakai yang jelek, yang kuncinya selalu nempel karena kalaupun ada kunci di situ maling enggak beroyang gitu. Ya, dia keluar dengan baju apa adanya. Ya, itu cerita tentang bagaimana ya sebuah permasalahan itu memang pelik. Ketika kita sudah menentukan pilihan maka harus tegas. Ya, satu atap itu tidak boleh ada 2 akidah. Jadi nanti satu atap satu akidah. Lalu bagaimana kalau nggak mau dicerai? Ya seperti itu tadi yang aku ceritakan. Tapi prosesnya lalui dulu. Ya, adakan persuasif dengan istrimu, adakan persuasif dengan suamimu yang dulu bilang, saya sekarang sudah alhamdulillah memilih Islam dan saya sudah bersahadat. Ya, dalam aturan Islam tidak boleh ada kawin campur, satu atap harus satu akidah. Dan karena saya sudah mu'alaf maka saya sudah tidak halal lagi. Kulit saya ini tidak boleh lagi bersentuhan dengan kulitmu. Sampaikan seperti itu. Jadi saya sudah memilih Islam, sudah bersahadat, ikatan tali perkawinan kita ya berdasarkan agama yang saya peluk sekarang itu batal. Nah, untuk itu ayolah kita bareng-bareng berhijab bersama aku, kita bersahadat menjadi Islam. Persuasif itu bangun. Ya, sampaikan dulu kepada suamimu, pada istrimu. Kalau itu juga tidak bisa, ya kita lari ke lembaga yang menangani secara sosial ya tentang pernikahan itu. Kalian dulu nikahnya di mana? Kalau di catatan sipil ya lapor ke catatan sipil, ceritakan apa adanya dalam akidah Islam seperti ini, ya sampaikan apa adanya dan sampaikan kepada pasanganmu, ya. Aku tetap menunggu kamu. Jadi ini bukan masalah suka dan tidak suka, bukan masalah apa-apa. Ini masalah akidah murni. Jadi aku setiap waktu, artinya setiap waktu selama dia belum menikah kembali loh ya. Aku setiap waktu membuka pintu untuk kehadiranmu. Mungkin sampai detik ini kamu belum bisa menerima ajakanku untuk bersahadat, ya monggo. Tapi kita pisah dulu. Nanti bisa apabila kamu sudah bersedia untuk bersyahadah, kita kembali lagi bersama. Sampaikan itu secara baik-baik dan kalian maju ke lembaga perkawinan. Kalau kalian nggak tahu ya, kalau orang-orang non muslim biasanya kan begitu ya, non muslim. ya, karena aku sudah berkali-kali dan kalian harus bantu aku mengatakan bahwa kafir itu bukan ejekan. Ya, jadi jangan dianggap kita ngomong kafir terus mengejek. Ya, jadi di lembaga-lembaga pernikahan kafir, ya aku tidak tahu bagaimana. Sepertinya ke catatan sipil kamu laporkan apa adanya. Saya sekarang sudah bermualaf Pak, sudah sekarang menjadi Islam dalam agama Islam yang saya peluk sekarang. Kami tidak boleh kawin campur, maka kami mau berpisah. Masalah dia mau atau tidak mau ya, yaitu bukan masalah bagi kamu. Yang penting secara hukum itu sudah kamu tempuh. Ya. Jadi untuk Mas JK ya,
aku ulangi lagi, dua perspektif ya yang berbeda. Pertama, dalam perspektif teologis agama, begitu seseorang bersahadat, maka pernikahan dia yang lalu tentunya dengan pasangan kafirnya itu putus, dianggap batal. Jadi selesai. Enak sudah kalau perspektif kita teologis agama. Ya. Tetapi kan kita tidak bisa begitu karena kita hidup dalam hukum sosial, ya. Maka kalau ternyata pasanganmu, entah itu suamimu, entah itu istrimu tidak mau berhijrah, kamu silakan mendaftar ke tempat kalian nikah dulu di catatan sipil, gitulah gampangannya ya. Dan sampaikan bahwa kamu minta dipisah. Masalah dia mau atau tidak mau itu kan urusan dia, tapi masalah minta pisah itu urusan kamu. Yang penting secara yuridis hukum, kamu sudah mengajukan. Lah kalau nggak mau berpisah, ya ayo kita bersatu. Dan sampaikan lagi, begitu kamu mau bersahadat, kita bisa bersatu kembali. Jadi masalah ini murni masalah akidah, bukan masalah yang lain. Gitu Mas JK ya, jawaban dari aku ya. Jadi tempuh dua-duanya supaya menjadi sesuatu yang ma'ruf, yang indah ya. Itu ngobrol kita pagi ini dan aku doakan semua untuk PR-PR setiaku selamat menjemput rezeki di pagi hari. Ini burungnya mulai berkicau ini, tapi matahari tetap juga belum bersinar ya. Semoga mendapatkan rezeki yang barokah ya. Semoga kita semua sehat selalu sehingga bisa bertemu lagi ya. Dan aku sampaikan hari ini Jum'ah ya. Jum'ah yang sudah kita pernah bahas dulu. Ada yang bilang kita harus sholat ya. Ya memang harus. Tapi jangan lupa duhur. Sholat Jumat tetap dilakukan, sholat duhur tetap dilakukan. Karena dua-duanya sama-sama kewajiban ya. Kita akan pernah bahas sekilas dulu ya. Oke. Penuhi masjid-masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu dengan sholat Jum'ah berjamaah. Itu dari aku. Sampai ketemu nanti insya Allah nggak tahu nanti pulang jam berapa kamu? Berarti sore lagi nanti unggahannya sepertinya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga puas ya penjelasannya, semoga bisa diterima. Tempuh dua jalur tadi, perspektif teologis dan perspektif sosialis ya. Secara agama oke, secara hukum sosial juga oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.